Hai semuanya, kembali lagi bersama dengan saya yaitu Pak Ringo dengan materi kali ini keanekaragaman hayati. Makhluk hidup yang terdapat di lingkungan kita beraneka ragam. Ada berbagai macam tumbuhan, misalnya pohon mangga, jeruk, rumputan, jambu, dan lain sebagainya. Ada bermacam-macam hewan pula, misalnya kucing, anjing, harimau, dan masih banyak lagi. Makhluk hidup tersebut juga memiliki jenis spesies yang bermacam-macam pula. Misalnya serangga memiliki berbagai jenis, antara lain kepik, capung, atau kumbang. Setiap spesies makhluk hidup memiliki ciri tersendiri sehingga terbentuklah keanekaragaman makhluk hidup. Pada gambar ini kita dapat memperhatikan berbagai jenis makhluk hidup. Nah, kita akan mengelompokkan makhluk hidup tersebut ke dalam tingkatannya. Tapi sebelum itu, kita akan membahas dulu bagaimana tingkat keanekaragaman hayati itu. Tingkat keanekaragaman hayati terdiri atas 3 tingkatan, yaitu keanekaragaman genetik, keanekaragaman spesies, dan yang terakhir keanekaragaman ekosistem. Kita akan membahas satu persatu dari tingkat keanekaragaman ini. Yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen. Gen adalah materi yang mengendalikan sifat atau karakter. Nah, coba kamu perhatikan gambar dari beberapa jenis anjing di bawah ini. Mereka adalah jenis anjing yang satu spesies, tetapi mereka memiliki berbagai ras atau varietas anjing. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ini karena ada pengaruh gen. Gen adalah materi yang mengendalikan sifat atau karakter. Jika gen berubah, sifat-sifat pun akan berubah. Sifat-sifat yang ditentukan oleh gen tersebut disebut dengan genotip. Meskipun termasuk spesies yang sama, tidak ada satu individu yang persis sama dengan yang lainnya karena adanya keanekaragaman tingkat gen. Apa yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman tingkat gen? Yaitu perkawinan antara dua individu makhluk hidup sejenis atau yang satu spesies. Contohnya misalnya anjing ras pug disilangkan dengan anjing Siberian Husky akan menghasilkan ras yang baru. Nah, seperti tampak pada gambar di bawah ini. Yang kedua, keanekaragaman hayati di tingkat spesies. Jika kita memperhatikan tumbuhan di bawah ini, memiliki kesamaan morfologi atau bentuk fisik, tetapi ketika tumbuhan tersebut merupakan spesies yang berbeda. Bisa juga kita memperhatikan jenis hewan di bawah ini. Dari segi morfologi kelihatan sangat mirip, tetapi ada juga perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan. Termasuk juga mereka merupakan spesies yang sangat berbeda. Kesimpulannya adalah keanekaragaman spesies merupakan perbedaan individu pada spesies yang berbeda. Pada tingkatan ini, lebih mudah diamati perbedaan antara satu spesies dengan spesies yang lain. Berbeda dengan keanekaragaman gen, variasi antar individu pada spesies yang berbeda tidak dapat disilangkan, dan apabila disilangkan akan menghasilkan keturunan yang steril atau keturunan yang tidak akan mampu menghasilkan keturunan lain berikutnya. Contohnya, jika kita menyilangkan antara harimau dan singa, bisa menghasilkan keturunan yang baru. Tetapi keturunan yang baru tersebut apabila disilangkan dengan sesamanya, tidak akan menghasilkan keturunan yang baru lagi. Yang ketiga, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Perhatikan contoh-contoh ekosistem di bawah ini, yaitu taiga, sabana, ada juga tundra, dan ekosistem bakau. Jika kita perhatikan dari segi komponen ekosistemnya sangat berbeda dari jenis tumbuhannya, hewannya, dan lain segala macamnya. Ini disebabkan oleh apa? Atau apa yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman hayati tingkat ekosistem itu sendiri? Nah, jawabannya adalah perbedaan letak geografis yang akan mempengaruhi iklim atau komponen abiotiknya di suatu daerah dan menyebabkan perbedaan jenis makhluk hidupnya atau komponen biotiknya. Jadi ada interaksi antara komponen biotik dan abiotik pada setiap ekosistem. Setelah mempelajari tingkat keanekaragaman hayati pada makhluk hidup tadi, apakah kamu sudah mampu mengelompokkan makhluk hidup ini ke dalam tingkat keanekaragaman hayatinya? Demikian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.